sholat itu tertolak, batal, tidak dinilai dan sebagainya. Para bapak, para ibu yang hormati, penanaman iman kepada kita sejak kecil dengan keyakinan kita bela iman kita mati-matian, bahkan nyawa dan raga kita pertaruhkan. Barang siapa yang ingin menghilangkan keimanan ini dari kita pertahankan bahkan dengan nyawa dan raga. Betapa kuatnya dari sejak lahir iman itu kita pertahankan, kita yakini, nyawa pun kita korbankan. Dari tinjauan ini iman kita sangat kuat kalau dibanding dengan iman yang nakis. Ada sedikit dia goyah, ada sedikit ya goyah. Bahkan tidak sedikit saudara kita ini yang kadang-kadang imannya dilepas, bahkan sampai keluar daripada Islam. Padahal kalau ditanya, kita pertahankan iman itu. Para hadirin yang hormati, Mbah Yai meningkatkan keimanan kita ini bukan hanya kita yakini seperti kita meyakini sesuatu bahwa mobil itu baik. Kita yakini baju itu milik kita, tapi tidak setiap saat mobil itu kita pakai. Tidak setiap saat baju itu kita pakai. Walau kita tetap mengatakan saya punya baju, saya punya baju, saya punya mobil. Tapi ketika bicara itu pula dia tidak dalam keadaan naik mobil atau memakai baju. Itulah kita. Iman kita yang 24 jam. Kita menyatakan beriman kepada Allah atau memiliki iman. Setelah memiliki iman, naiknya lagi menjadi beriman. Orang yang memiliki iman seperti orang memiliki mobil, baju, tapi tidak berbaju, hanya memiliki baju. Bahkan bajunya banyak sekali, tapi tidak berbaju. Para hadirin, kita mempunyai iman kepada Allah, tapi kadang-kadang kita saat tentu sedang tidak dalam keadaan beriman. Orang beriman ini yaitu kondisi hati saat itu meyakini Tuhan itu ada. Orang berbaju yaitu kondisi di mana baju itu melekat pada tubuhnya. Ketika baju itu tidak melekat pada tubuhnya, maka orang itu namanya tidak berbaju. Begitu ketika iman kita ini tidak dalam kondisi hati kita, iman atau ingat kepada Allah, ini iman lepas. Kalau baju itu harus melekat pada tubuh kita dengan melekat yang mulaim, bukan sekedar melekat. Kalau sekedar melekat, mungkin baju disampirin pundak, tapi itu tidak berbaju. Orang hanya sampiran baju. Begitu orang iman kepada Allah, ya tentunya tidak sekedar ingat, tapi ingat yang ada getaran jiwa, yakin Allah itu ada dan Dia Tuhan kita. Kalau ingat saja, bisa saja orang yang kafir ingat kepada Allah. Orang-orang yang kafir itu ingat, kalau tidak ingat, mengapa dia menyerang Allah? Ketika dia nggak menyerang Allah, itu sebenarnya dia keadaan ingat kepada, zikir kepada Allah, ingat. Tapi ingat yang ingkar, maka tidak termasuk
zikir yang dimaksud di dalam syar'i. Zikir maknanya itu ingat. Ingat, itu bahasa Arab. Tapi dalam syar'i, etimologi, ingat yang dijiwai dengan taslim, ikram, takziman, mahabbah, dan mengabdikan ubudiyah. Tapi kalau orang kafir ingat, ingkar, sama ingatnya, maka ingatnya orang kafir tidak dikategorikan zikir. Kita juga begitu, ingat kita kepada Allah bagaimana? Apakah hanya ingat atau sama sekali tidak ingat? Ini dalam kajian etimologi. Para hadirat oleh Mbak Yu ini yang digarap bahwa kita jangan hanya memiliki baju. Seperti kita memiliki baju tapi ditaruh di lemari. Tapi kita harus memiliki baju dan memakai, dan itu daimah terus 24 jam. Nah, inilah yang diperjuangkan. Bagaimana ingat dalam arti terminologi syar'i, ingat dan penuh dedikasi pengabdian kepada Allah SWT. Ini pun masih kata aturan syar'i, belum pada imanul arifin, ini masih imanul abidin saja. Bahkan ini belum abidin, masih al iman saja. Apakah iman kita sudah ya istiqomah atau belum? Inilah yang digarap. Kemudian Mbak Ye tidak hanya menggarap iman dalam artian ingat, baju dalam artian hanya dipakai, tapi lebih meningkat lagi. Bukan hanya ingat, tapi terus tawajuh menghadap kepada yang diimani.